Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nugi Syahlani. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Baiklah, untuk soal yang pertama, yaitu aspek penekanan kurikulum dalam kurikulum Merdeka adalah pengembangan profil pelajar Pancasila serta literasi numerasi. Menurutmu, mengapa dalam kurikulum Merdeka menekankan pada dua poin tersebut? Baiklah, izin menjawab. Kurikulum Merdeka menekankan pada pengembangan profil pelajar Pancasila serta literasi numerasi karena beberapa alasan yang terkait dengan kebutuhan pendidikan dan tantangan zaman saat ini. Satu, profil belajar Pancasila. Yang pertama, pembentukan karakter bangsa, yaitu profil pelajar Pancasila dirancang untuk membentuk karakter siswa yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berwawasan global, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Ini penting untuk menciptakan generasi yang berkontribusi positif. Yang memiliki identitas nasional dan dapat berkontribusi positif bagi masyarakat. Yang kedua, mengatasi tantangan sosial. Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi yang cepat, siswa perlu dibekali dengan nilai-nilai yang kuat untuk menghadapi tantangan sosial seperti intoleransi, konflik, dan perubahan nilai-nilai masyarakat. Kedua, literasi numerasi. Yang pertama, kemampuan dasar untuk berpartisipasi dalam masyarakat, yaitu literasi kemampuan membaca, menulis, dan memahami informasi, dan numerasi kemampuan memahami dan menggunakan konsep matematika adalah kemampuan dasar yang sangat penting untuk berpartisipasi dalam masyarakat modern. Siswa perlu memiliki kemampuan ini untuk dapat memahami informasi, membuat keputusan dan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan sosial. Yang kedua, mengatasi tantangan abad ke-21. Dalam era digital, informasi tersedia dalam jumlah besar dan terus berkembang. Siswa perlu memiliki kemampuan literasi dan numerasi untuk dapat memilah, menganalisis, dan menggunakan informasi dengan efektif. Dengan menekankan pada pengembangan profil belajar Pancasila serta literasi numerasi, kurikulum Merdeka berharap dapat menciptakan generasi yang tidak hanya memiliki pengetahuan akademis, tetapi juga memiliki karakter yang kuat, kemampuan berpikir kritis, dan dapat berkontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan soal yang kedua. Sebelum saya menjawab pertanyaan, di sini saya akan membaca terlebih dahulu penjelasan dari tugas yang diberikan. Salah satu metode pembelajaran yang sering digunakan guru dalam kurikulum Merdeka adalah pembelajaran berbasis proyek. Banyak tema yang dapat digunakan untuk pembelajaran berbasis proyek. Berikut 7 kategori tema proyek yang umum dibahas. A. Kesehatan tubuh dan jiwa. B. Teknologi. C. Nasionalisme. D. Sustainability. E. Warisan kebudayaan. F. Entrepreneurship. G. Demokrasi. Anda saat ini adalah seorang calon guru PAI. Jika Anda ditugaskan kepala sekolah atau wakil kepala sekolah bidang kurikulum untuk memilih tema sustainability dengan isu tentang penurunan kuantitas dan kualitas air, di mana isu ini sejalan berdasarkan isu pembangunan berkelanjutan yang dilaporkan oleh Dinas Lingkungan dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah, pertanyaannya adalah yang pertama, menurut Anda materi PAI apa yang cocok untuk memasukkan tema ini? Baiklah, saya akan menjawab. Berikut adalah Yang pertama, materi PAI yang cocok untuk memasukkan tema sustainability dengan isu penurunan kuantitas dan kualitas air. Materi PAI yang cocok untuk memasukkan tema ini adalah yang pertama, akidah akhlak dengan konsep amanah dan tanggung jawab manusia terhadap lingkungan. Dalam Islam, manusia dianggap sebagai khalifah di bumi dan memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Tema ini dapat dihubungkan dengan konsep amanah dan tanggung jawab manusia terhadap lingkungan, termasuk menjaga kualitas dan kuantitas air.
Kemudian yang kedua, fikih. Konsep hifz al-bi'ah atau menjaga lingkungan. Dalam fikih terdapat konsep hifz al-bi'ah yang menekankan pentingnya menjaga lingkungan dan sumber daya alam. Tema ini dapat dihubungkan dengan konsep tersebut dan bagaimana siswa dapat berperan dalam menjaga kualitas dan kuantitas air. Kemudian yang ketiga, akhlak atau terhadap lingkungan. Tema ini dapat dihubungkan dengan akhlak terhadap lingkungan, termasuk bagaimana siswa dapat berperilaku baik terhadap lingkungan dan menjaga sumber daya alam itu tersendiri. Baiklah, soal yang kedua yaitu bagaimana rencana Anda untuk mengimplementasikan pembelajaran yang diintegrasikan dengan tema tersebut menggunakan pembelajaran berbasis proyek. Baik, saya akan menjawab. Rencana implementasi pembelajaran yang diintegrasikan dengan tema sustainability dengan isu penurunan kuantitas dan kualitas air menggunakan pembelajaran berbasis proyek. Misalnya judul proyek menghemat air menjaga masa depan. Tujuannya, yang pertama, siswa dapat memahami konsep amanah dan tanggung jawab manusia terhadap lingkungan dalam Islam. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi masalah penurunan kuantitas dan kualitas air di lingkungan sekitar. Kemudian yang ketiga, siswa dapat merancang dan mengimplementasikan proyek atau menghemat air dan menjaga kualitas air. Langkah-langkah implementasi. 1. Perencanaan proyek 1 minggu. Yang pertama, guru memperkenalkan tema sustainability dan isu penurunan kuantitas dan kualitas air. Kedua, siswa dibagi menjadi kelompok kecil 4 atau 5 orang gitu misalnya. Kemudian setiap kelompok menentukan aspek proyek yang ingin difokuskan, misalnya penghematan air di sekolah, kampanye kesadaran masyarakat, atau pembuatan sistem pengolahan air sederhana. Yang kedua, penelitian dan analisis 1 minggu. Yang pertama, siswa melakukan penelitian tentang masalah penurunan kuantitas dan kualitas di lingkungan sekitar. Kemudian siswa menganalisis data dan informasi yang diperoleh untuk memahami akar masalah dan potensi solusi. Kemudian yang ketiga, desain proyek 1 minggu. Pertama, siswa merancang proyek yang ingin diimplementasikan termasuk tujuan, target, audiens, dan strategi implementasi. Kemudian guru memberikan umpan balik dan bimbingan kepada setiap kelompok. Yang keempat, implementasi proyek 2 minggu. Siswa mengimplementasikan proyek yang telah direncanakan seperti kampanye kesadaran masyarakat, penghematan air di sekolah, atau pembuatan sistem pengolahan air sederhana. Kemudian yang kelima, presentasi dan evaluasi 1 minggu. Setiap kelompok mempresentasikan hasil proyek mereka. Kemudian guru dan siswa lainnya memberikan umpan balik dan evaluasi terhadap proyek yang telah diimplementasikan. Kemudian yang terakhir, penilaian. Yang pertama, kualitas proyek dan implementasi 30%, presentasi dan kemampuan komunikasi 20%, laporan proyek dan refleksi 30%, partisipasi dan kerjasama dalam kelompok 20%. Nah, dengan menggunakan pembelajaran berbasis proyek, siswa dapat terlibat secara aktif dalam membacakan masalah nyata dan mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk menjadi agen perubahan dalam menjaga lingkungan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.